Shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, kita sama-sama tangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Ini Bapak Ibu Saudara Selasa terakhir ya. Saya menyampaikan firman Tuhan di tahun 2024. Minggu depan kan ada lagi. Oke, puji Tuhan. Pesan Tuhannya adalah gini. Biarlah terang Kristus yang ada di dalammu mengalahkan kekelaman yang ada di hadapanmu. Panjang ya, coba disimak baik-baik. Biarlah terang Kristus yang ada di dalammu. Biarlah terang Kristus yang ada di dalam setiap kita, orang-orang percaya, itu bisa mengalahkan kekelaman yang ada di hadapan kita. Oke, sebelum saya jelaskan, saya mau ajak kita buka apa yang mendasari firman pesan Tuhan ini adalah 1 Yohanes 1, ayat 5-8. Saya mau ajak kita baca bergantian beberapa ayat ini. Saya baca ayat 5, Bapak Ibu Saudara, 6 dan bergantian. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 6. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ayat 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Oke. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan melalui pesannya ini menyatakan gini Bapak Ibu Saudara, bahwa ada keadaan yang temaram, remang-remang di depan kita di hari-hari yang akan kita masuki. Seperti mendung mau turun hujan, tapi ya kita tahu lah, ya hari-hari ini kan kayak begitu. Mendung, tapi nggak turun hujan, tapi panasnya terasa sekali. Tetapi mau ngejemur pun nggak bisa karena matahari nggak cukup terang. Sehingga ada dalam keadaan temaram. Tapi mungkin itu yang kita lihat ya. Tetapi ini bicara soal alam rohani. Nah alam rohani kurang lebih seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ada kemendungan, ada kekelaman, ada temaram. Menyatakan bahwa memang keadaan sedang tidak baik-baik saja. Tetapi bukan itunya, penekanannya bukan di situ. Karena hal itu akan terus ada. Kegelapan akan mencoba menguasai. Tetapi poin pentingnya adalah gini, namun tidak perlu dikhawatirkan apabila kita memiliki terang yang terpancar dari dalam hidup kita. Katakan amin. Dan terang itu adalah Kristus. Jadi selama ada terang Kristus, maka kegelapan segelap apapun, terang itu gak ada yang bisa mengalahkan. Tadi prinsip terang dan gelap, di mana terang gelap gak ada. Oke, tetapi itu satu hal ya, itu prinsip. Nah, tapi saya mau jelaskan gini Bapak Ibu Saudara. Saya ingat pada dulu zaman masa kuliah. Saya, kakak-kakak pernah tinggal di sebuah daerah, sebuah kota. Yang apabila musim dingin datang. Dan apabila tengah malam masih berkeliaran. Masih kelayapan. Dan itu yang sebagian kami lakukan. Apabila tengah malam masih berkeliaran di jalanan dengan kendaraan tentunya, maka para pengendara kendaraan itu akan berhadapan dengan kabut yang sangat tebal. Bukan hanya suhu temperatur udara yang minus, tetapi ada kabut. Daerah itu memang terkenal dengan kabut yang sangat tebal, di mana jarak pandang antara kendaraan yang satu dengan kendaraan di depan itu baru bisa terlihat kalau jaraknya 1 meter. Artinya lebih dari 1 meter kita udah gak bisa lihat apa-apa di depan. Artinya ini sangat berbahaya sekali kan. Kalau kita berkendara dan kita gak tahu apakah ada kendaraan apa enggak di depannya, kecuali kalau jaraknya udah 1 meter. Demikian pula dengan belakang kendaraan kita. Bisa kemungkinan disundul sama kendaraan yang di belakang karena sama. Mereka yang di belakang pun
punya jarak pandang yang cuma 1 meter. Apalagi perjalanan keluar kota itu sangat sulit sekali. Ya dalam kota aja udah sulit. Ya. Jadi sulit untuk melihat apa yang ada di depan. Tapi bersyukur untuk kelengkapan yang ada pada kendaraan. Kita tahu kendaraan ada lampu kabut. Tapi bukan lampu kabut itu. Karena lampu kabut yang standar itu nggak bisa cukup menembus kabut yang tebal. Nah di kendaraan ada satu lampu khusus yang nggak menyilaukan, tetapi lampu itu sanggup menembus kabut yang tebal, baik itu ada di lampu depan maupun ada di lampu belakang. Ada satu titik di mana yang di belakang dapat melihat bahwa oh di depan dia ada kendaraan, ada sinar yang dipancarkan dari depan ke belakang. Demikian pula buat kendaraan yang ada di depan, kami yang mengendarai masih bisa melihat karena apa? Ada sinar yang bisa menembus kabut itu. Wih, canggih nih zaman dulu juga ya. Oke, jadi ada lampu khusus. Jadi kesimpulannya adalah gini Bapak Ibu Saudara. Apabila ada lampu tambahan, ini masih bicara soal tadi ya kendaraan. Apabila ada lampu khusus tadi, maka kabut setebal apapun mampu untuk menembusnya. Nah sekarang kembali kepada pernyataan awal tadi. Memang keadaan temaram, kelam, nggak baik-baik saja. Hanya terang Kristus yang mampu menembusnya. Kita setuju semua. Yang jadi masalah, ini bagian gak enaknya. Yang menjadi masalah adalah ada orang-orang percaya yang terang di dalamnya kurang cukup terang untuk menembus kekelaman yang ada di hadapan tadi. Kenapa nih? Yang pasti masalahnya bukan di Kristusnya. Bukan karena terang Kristus enggak cukup terang. Penyebabnya adalah karena terang Kristus pancarannya masih terhalang oleh sesuatu yang ada pada pihak orang-orang percaya tersebut. Tapi kita bersyukur ya. Selalu Tuhan singkapkan dan Tuhan kasih solusi gitu maksudnya. Nah oke, untuk lebih memudahkan kembali kepada ilustrasi tadi lampu kabut kendaraan ya. Penyebab sebuah lampu bisa menembus kabut tebal ada pada bagian mananya nih Bapak Ibu Saudara. Penyebab sebuah lampu bisa menembus kabut tebal adalah kekuatan di bohlamnya kan. Tetapi pertanyaannya adalah gini, apakah hanya tergantung pada bohlamnya saja? Enggak. Ya. Tergantung pada apakah aliran listrik yang menghidupi si bohlam itu alirannya maksimal enggak? Karena itu akan mempengaruhi pancaran si bohlam itu. Satu hal, aliran listriknya. Kebersihan rumah lampunya itu pengaruh nggak Bapak Ibu Saudara? Nah pengaruh. Kalau makanya gini, orang bengkel itu kalau bagian pegang-pegang lampu itu tangannya udah nggak berani nyentuh. Kenapa? Itu cap itu susah hilangnya, sidik jarinya. Maka benar-benar harus dipegang karena nggak boleh ada yang nempel karena itu akan menghambat pantulan sinar. Nah kalau rumah lampunya berdebu lah, kotor lah, maka itu akan menghalangi pancaran itu bisa maksimal. Terus apalagi? Kaca luar lampunya buram atau enggak. Kan kadang-kadang kaca lampu luar itu kalau enggak dirawat itu buram. Sehingga bohlam sebagus apapun, listrik sehebat apapun, kalau permukaan cover lampunya itu buram, tetap enggak maksimal pancarannya. Artinya gini, terang Kristusnya nggak salah, itu dahsyat. Tapi banyak faktor yang membuat terang itu jadi nggak maksimal terpancarnya. Padahal di depan ada kekelaman. Nah artinya ada faktor-faktor lain yang perlu kita perhatikan. Terang Kristusnya tidak masalah. Terangnya itu sanggup menembus kegelapan sepekat apapun. Namun masalahnya bukan pada Kristus, oke. Melainkan pada pihak orang percayanya. Apa aja? Tentu banyak hal. Yang pertama gini, kadang di dalam diri orang percaya masih membawa trauma. Ada trauma masa lalu. Kalau bilang trauma masa lalu tuh bisa trauma masih kecil yang belum diselesaikan itu masih suka dibawa. Dan itu akan mempengaruhi kan pertumbuhan orang itu. Ada orang-orang yang takut mengalami apa yang pernah dialami di masa kecil.
pengalaman-pengalaman buruk yang masih terbawa. Itu mempengaruhi itu. Ya. Ketakutan akan sosok tertentu, ya si jahat. Akibat masih kecil pernah ditakut-takutin atau pernah nonton film yang sangat mengerikan buat ukuran dia pada waktu kecil misalnya. Oh ya ada. Ada orang-orang merasa bahwa di kloset, di lemari, di bagian kamarnya itu gara-gara dia pernah nonton film. Sehingga dia masih trauma kalau buka itu lemari di kamarnya itu. Dan dia pikir, ya udah akhirnya dia memang takut dengan hal-hal yang seperti itu. Nah itu kan trauma sebetulnya. Trauma buruk yang masih terbawa. Seakan-akan masih ada sesuatu yang mengikuti, monster yang mengikuti gitu. Itu ada orang-orang yang seperti itu. Ada orang yang kalau berenang kemudian di belakangnya merasa ada hiu mengikuti. Pernah ngalamin gitu? Saya dulu kan pernah cerita kan. Mandi, cuci muka itu kalau muka udah dibasahin saya ya akibat kebanyakan nonton dulu zaman waktu masih kecil. Dan merasa ada yang menghantui. Kadang-kadang tidur tiba-tiba bangun terengah-engah karena ada di dalam peti mati gitu. Ada satu ketakutan. Tetapi itu ketika Kristus hadir dalam hidup saya betapa wow luar biasa. Ada terang kemuliaan Kristus yang mengalahi kegelapan apapun. Karena gini, terang yang ada di dalam kita itu, maka prinsip firman Tuhan, di mana ada terang Kristus, kegelapan tidak berkuasa. Maka ketika kita sudah di dalam Kristus, wow, itu kegelapan tuh kabur. Wow. Nah kebenaran ini yang harus menghidupi kita orang percaya. Kemudian apalagi yang termasuk trauma masa lalu. Minder, rendah diri. Akibat keadaan dulu masa lalu semua orang pernah ngalami masa-masa itu. Tetapi kalau itu minder itu merendah diri masih di bawah itu kan trauma yang terbawa itu. Itu yang pertama trauma masa lalu. Kemudian yang selanjutnya luka-luka yang belum sembuh. Kita mungkin ya semua dari kita mungkin pernah kecewa. Namun jangan hidup lagi dalam kekecewaan. Mungkin setiap kita pernah disakiti. Tapi udah jangan hidup dengan luka yang masih menganga. Jangan hidup dengan luka yang masih basah terus. Mulai aja, mungkin aja dulu pernah disakiti, iya. Karena luka yang belum sembuh itu akan membuat diri kita akan semakin luka. Dan bisa bikin orang lain luka. Ada seorang anak gadis yang pada masa masih kecil sampai menjelang dewasa mengalami berbagai kehidupan yang gak nyaman. Disiksa ayahnya dan ibunya, memiliki pekerjaan yang gak baik. Dan kemudian dia hianati, dia pernah diperkosa. Wah ini lengkap banget. Dan berkali-kali sampai akhirnya pernah mengalami masa-masa dia ingin bunuh diri. 3 kali bunuh diri tetapi gak mati-mati gitu. Sampai suatu hari ada orang yang memberitakan kabar tentang Kristus. Dan dia menerima Kristus. Puji Tuhan, sampai di situ puji Tuhan. Tetapi kan kita gak berhenti cuma sampai di mengenal Kristus dan menerima Kristus. Ada lanjutannya kan. Hal-hal yang luka-luka itu kan masih harus terus dibawa. Masih harus terus diperbaiki, maksudnya. Dipulihkan sampai pulih. Karena gini, ketika itu dibiarkan, ya yang penting udah di dalam Kristus gitu. Puji Tuhan dengan itu. Tapi akhirnya kalau nggak diselesaikan, makanya masih ada takut, fear of rejection, takut penolakan. Ya, sulit untuk percaya pada orang dan lain-lain. Salah melabeli diri atau kena dilabeli orang lain. Ini mempengaruhi ya. Ya hari-hari ini banyak pelajaran-pelajaran yang melabeli orang secara salah, hati-hati juga ya. Apalagi memberi label adalah orang-orang yang mengajarkan kepada kita. Dia labeli kurang tepat itu akan membuat bahwa iya gitu aku seperti itu gitu ya. Lalu kemudian mempercayainya. Tapi kalau kita lihat, coba lihat di Alkitab. Apakah Yesus pernah melabeli orang? Bahkan kepada Gideon yang lagi dalam ketakutan.
Malaikat Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Artinya Tuhan melihat bahwa ada jati diri, potensi yang luar biasa ada pada Gideon dan itu yang dibangkitkan. Enggak melabeli Gideon, si pengecut yang gak bisa melakukan apa-apa. Wah itu orang kecap itu di situ. Nah kadang-kadang tanpa disadari, nggak sedikit ya kadang ada kasus-kasus di mana orang-orang tua tanpa disadari melabeli anaknya. Dasar kamu mau begini. Nah itulah label yang salah. Dan itu akan mengganggu pertumbuhannya. Terus apa lagi? Kurang mawas diri. Apa sih mawas diri? Mawas diri adalah proses memeriksa, mengkoreksi, atau melihat diri sendiri secara jujur. Itu nanti akan dibahas kemudian. Kemudian yang kelima, semangat yang mengendor. Jadi ternyata banyak faktor loh Bapak Ibu. Terang Kristusnya nggak salah. Tetapi si alat lampunya, penampangnya, covernya, aliran listriknya itu merupakan faktor-faktor yang bisa mengganggu pancaran terang itu. Semangat telah mengendor. Ya. Firman Tuhan kan bilang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dulu pernah dijelaskan, biarlah rohmu berkobar-kobar mencapai titik didih. Seperti mesin uap yang ada pada kereta. Yang apabila mencapai titik didih, sanggup menarik seluruh rangkaian gerbong yang ada di belakangnya. Kenapa? Mencapai titik didih. Maka kobaran yang ada di dalam kita tuh harus terus bernyala-nyala, berkobar-kobar. Di dalam bahasa aslinya kita pernah jelasin mencapai titik didih. 99 derajat itu panas. Tapi baru dikatakan titik didih kalau 100 derajat Celcius. Artinya kurang 1 derajat pun belum disebut titik didih. Itulah sebabnya kita harus bangun temperatur diri kita itu. Kadang saking lemahnya kobaran yang ada pada diri seorang percaya. Untuk membawa dia ke gereja aja udah terlalu berat Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Ada kendor, semangat yang kendor. Nah jadi 1-5 itu adalah beberapa dari faktor-faktor yang bisa membuat sebetulnya gini. Pancaran terang Kristus itu dahsyat di dalam kita. Tapi jangan sampai itu terhalang oleh hal-hal tadi. Oleh sebab itu yang pertama gini Bapak Ibu Saudara. Agar melalui keputusan yang kita ambil kita sungguh dapat memancarkan terang Kristus. Untuk mengalahkan segala kekelaman yang ada di depan kita. Yang pertama adalah gini. Memancarkan terang Kristus itu adalah sebuah langkah, bukan pernyataan. Yang disebut memancarkan terang Kristus itu adalah sebuah langkah. Bukan pernyataan. Kita nggak bisa terus mendeklarasikan bahwa ada terang Kristus di dalam aku. Amin, puji Tuhan. Tetapi terang itu baru benar terpancar kalau kita mengambil satu langkah tindakan. Bukan jadi bukan cuma pernyataan-pernyataan gitu terus kita pasif gitu. Itu hanya kata kita. Tetapi harus disertai dengan sebuah langkah baru terang itu terpancar luar biasa. Oke, firmannya 1 Yohanes 1 ayat 7. Oke, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada di dalam terang. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Penekanan di kalimat pertama, tetapi jika kita hidup di dalam terang. Nah oke. Kalau Bapak Ibu Saudara punya terjemahan bahasa Inggrisnya, coba dibaca di sebelahnya, di situ dikatakan, but if we walk in the light, as he is in the light. But if we walk, kalau dalam bahasa Indonesianya, tetapi jika kita hidup di dalam terang. Nah, kata hidup yang dipakai itu dalam bahasa aslinya adalah peripateo. Peripateo adalah waktu kita berjalan. Waktu kita melangkah. Jadi peripateo ada gini. Waktu kita berjalan tadi, melangkah, betul. Waktu kita kemudian membuat progres hari lepas hari. Kata peripateo yang digunakan tensisnya adalah present tense. Artinya sesuatu yang dilakukan setiap hari. Artinya apabila kita berjalan hari lepas hari dengan Tuhan yang adalah sang terang, maksud firman itu, maka kita baru dikatakan memiliki persekutuan dengan Tuhan
sang sumber terang. Saya ulangi. Artinya apabila kita berjalan hari lepas hari dengan Tuhan yang adalah sang terang itu, maka kita baru dikatakan memiliki persekutuan dengan Tuhan yang sang sumber terang. Jadi harus berjalan hari lepas hari. Bukan cuma pernyataan ada Kristus di dalam aku. Ya puji Tuhan. Tapi kan yang dibutuhkan adalah pancarannya. Terangnya terpancar enggak ada. Itu yang dibutuhkan adalah langkah. Jadi berbicara tentang gini, tindakan kebiasaan yang harus kita lakukan hari lepas hari untuk menghasilkan sebuah kemajuan, progres yang nyata. Misalnya gini Bapak Ibu Saudara, ingin hidup sehat. Ya semua ingin hidup sehat kan? Ingin hidup sehat itu nggak cukup dengan berkata aku ingin hidup sehat. Nah kalau kita cuma mendeklarasi aku ingin hidup sehat, apakah tubuh tiba-tiba jadi sehat? Kan enggak. Apa yang harus dilakukan? Langkah. Ya, kita harus mulai mengambil keputusan untuk melangkah melakukan tindakan hidup sehat. Ya, ingin membangun bagian apa nih yang ada di tubuh kita nih? Bagian mana yang mau dikurangin? Bagian mana yang mau ditambah? Itu kan nggak bisa cuma berhenti di mulut kan? Kita harus ambil tindakan. Wah, yang ini mesti dikurangin nih. Maka ada tindakan yang harus kita lakukan. Hari lepas hari, baru kelihatan progresnya. Oh benar. Berkurang karena itu pengen dikurangi dan ada langkah. Atau ada orang yang mau melebihkan. Ambil tindakan. Seperti orang mau ingin membentuk postur tubuh, ingin membentuk otot Bapak Ibu Saudara. Nah bagian mana yang ototnya mau dibesarkan? Kita kan gak bisa bilang, aku ingin membesarkan otot. Dan kemudian tiba-tiba besok bangun ototnya jadi gede gitu. Enggak. Perlu tindakan hari lepas hari untuk membangun bagian-bagian yang mau dibangun. Waktu hari lepas hari kita lakukan. Peripateo. Ada progres. Waktu kita mengambil tindakan dan tindakan itu menghasilkan suatu progres. Maka baru terlihatlah sesuatu yang dibangun hari lepas hari itu. Apabila di dalam rumah ada tanaman. Agar dapat tumbuh sehat dan indah. Kadang-kadang tanaman itu kan harus dibawa keluar. Dijemur kena sinar matahari kan. Ya saya suka cerita kan kalau dikirimin kembang kan nggak dibiarin di dalam rumah sampai mati. Nggak. Kami pertahankan selama mungkin kembang itu bisa hidup. Ya bukan saya sih. Bu Ripka biasanya. Ada tindakan yang harus dibawa keluar, dijemur. Kena terang. Disinari gitu ya. Jadi harus ambil tindakan membawanya kepada terang sinar matahari agar memperoleh nutrisi yang baik dari sinar matahari tersebut. Jadi repot nggak? Iya jadi repot. Semua juga jadi repot. Tapi kalau kita ngerti ada tujuannya. Setiap langkah yang kita ambil itu akan menghasilkan sesuatu, maka itu nggak menjadi beban. Karena kita tahu tujuannya. Hal yang sama ketika kita tahu bahwa kita memiliki misalnya tadi trauma masa lalu, luka-luka yang belum sembuh, salah melabeli diri, kurang mawas diri seperti yang tadi disebutkan di awal, kemudian semangat yang mengendor. Lalu hal-hal itu kita simpan terus. Istilahnya tanaman tadi, taruh di dalam rumah tanpa dibawa kena sinar matahari kayak tanaman. Luka-luka tadi disimpan di dalam tanpa kita bawa ke dalam persekutuan dengan sang sumber terang itu. Maka sebelum kita bawa kepada sang sumber terang dan punya persekutuan dengan Tuhan yang pemilik terang itu, maka gak akan terjadi apa-apa sebelum kita sungguh-sungguh bawa. Sungguh-sungguh kita melangkah berjalan hari lepas hari. Luka yang basah kalau ditaruh tempat yang lembab itu kan menjadi infeksi ya misalnya. Seorang pakar fisika fisikawan kita tahu Albert Einstein. Dia pernah bilang nih mungkin yang dia lakukan adalah istilah fisika tetapi istilah ini kan cukup bisa mengingatkan kita. Dia bilang begini, nothing happens until something moves. Sesuatu nggak akan terjadi kalau nggak ada tindakan yang dilakukan.
Jadi terang Kristusnya itu dahsyat, puji Tuhan. Tapi kan untuk bisa terpancar itu kan dibutuhkan kan hal-hal yang lain. Jangan ada yang menghalangi terang itu gitu. Sebagai orang percaya kita tidak akan pernah mengalami kemajuan apa-apa sampai kita memutuskan untuk berjalan bersama-sama Sang Empunya terang dan sepakat dengan Dia. Ya, kita ingat ya kata peripateo tadi kan adalah membuat progres bersama Yesus akibat berjalan bersama-sama dan waktu berjalan kita diajari banyak hal dan mengambil keputusan untuk menyesuaikan diri dengan apa yang diajarkan. Ini kayak murid-murid Yesus saja, kan berjalan bersama Yesus kan. Makanya kata belajar, ya udah dulu saya pernah jelaskan kan, ada sistem pendidikan Yunani, ada sistem pendidikan Yahudi. Sistem pendidikan Yunani kan cuma guru diam di depan kelas ngajar kayak seperti umumnya sekolah-sekolah yang ada. Tetapi sistem pendidikan Yahudi adalah Yesus berjalan bersama murid-muridnya. Dan di situ murid-muridnya melihat, oh kayak gini toh. Makanya kan banyak kan murid-muridnya kadang-kadang suka nanya, guru kenapa kami gak bisa lakukan itu? Dan Yesus ajarkan, karena engkau kurang percaya. Ada sesuatu yang harus dibangun. Nah hasil berjalan bersama Yesus. Hasil apa yang mereka tanya dan Yesus jawab. Menghasilkan apa? Perubahan. Seperti 2 murid di Emmaus minggu lalu kan. Mereka kan pulang kan, udahlah percuma. Tapi waktu berjalan bersama Yesus. Mungkin ditegur sama Yesus. Hai orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Tapi kemudian diajarkan firman, diingatkan lagi, nubuatan dan lain-lain. Hasilnya apa? Itulah sebab mengapa roh kita berkobar-kobar, kata 2 murid itu. Kenapa? Hasil berjalan bersama Yesus. Hal yang sama Bapak Ibu Saudara. Apabila kobaran itu terus kita rindu terpancar, mengatasi, mengalahkan seluruh kekelaman yang ada. Maka kuncinya adalah berjalan bersama Yesus hari lepas hari. Mungkin ada pesan Tuhan. Pesan itu boleh menjadikan koreksian buat kita juga bisa. Ya. Makanya pertumbuhan orang Kristen itu nggak bisa dilihat dengan banyaknya keliling dari satu gereja ke gereja lain, pengajaran ini pengajaran. Nggak menjamin akan terjadinya pertumbuhan. Kecuali berjalan sungguh-sungguh bersama Yesus hari lepas hari. Oke, itu yang pertama. Memancarkan terang Kristus adalah sebuah langkah, bukan pernyataan. Yang kedua, memancarkan terang Kristus dimulai dari sebuah keberanian untuk jujur. Artinya kita karena ingin ya maksimal, terang itu terpancar mengalahkan segala kegelapan. Tapi dimulai dari sebuah keberanian untuk jujur. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata, ayat 8 ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ayat 9. Tapi jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah kita nggak jadi ngerti ya, biasanya kan ayat ini kalau kita cuplik berdiri sendiri. Tapi artinya gini, supaya terang Kristus itu terpancar. Memang ada hal-hal yang harus kita selesaikan. Ada dosa, kalau memang ada dosa, dikatakan kita nggak bisa berdusta. Bahwa enggak, aku baik-baik aja. Tapi jika kita mengaku dosa kita, ada sesuatu yang harus kita akui. Untuk mendefinisikan kata jujur Bapak Ibu Saudara, mungkin semua orang bisa menjelaskannya apa itu jujur. Tapi untuk jujur pada diri sendiri ternyata nggak mudah. Ya. Orang pertama yang seharusnya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan dirinya adalah siapa? Dirinya sendiri. Orang yang paling tahu kalau lagi gak enak badan. Siapa? Ya orang itu. Kecuali orang itu anak kecil. Anak kecil kadang-kadang kan dia gak bisa menjelaskan aku gak enak badan tapi kadang-kadang sumong. Terus angat. Perlu orang tua yang kemudian taruh sesuatu di keningnya, tangannya gitu ya. Kok lemas nak? Mamanya taruh, papanya taruh di keningnya. Oh ya, kayaknya temperaturnya naik. Kalau anak kecil. Tapi kalau orang dewasa seharusnya tahu. Kalau lagi gak enak badan.
Tapi hari-hari ini bersyukur Bapak Ibu Saudara ada teknologi yang membantu orang-orang untuk mengetahui keadaan tubuh jasmaninya. Ya. Biasanya dipakai di jam tangan. Atau ada cincin. Ya. Yang dapat membaca algoritma di dalam tubuh. Ini gak seperti biasanya dikasih warning. Ada tekanan darah yang turun atau ada tekanan darah yang naik di atas biasanya. Ada warning bahwa tidurnya kurang. Ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ada kalori yang belum diselesaikan hari itu. Seharusnya biasanya terbakar sekian kalori. Tapi dikasih tahu, bersyukur dengan teknologi. Nah sekarang itu kan jasmani. Bagaimana mengetahui keadaan rohani? Siapa orang pertama yang tahu bahwa keadaan rohani lagi gak baik-baik saja? Sama diri sendiri juga. Nah yang dibutuhkan adalah gini, kejujuran. Nah kita bersyukur Bapak Ibu Saudara kita dikasih tahu bahwa memasuki tahun yang baru keadaan gak baik-baik aja. Saya gak bicara tentang yang 12% saya bicara tentang alam rohani. Ada sesuatu wilayah yang akan kita masuki. Dan kita gak perlu takutkan. Kalau terang itu terpancar. Nah oleh sebab itu kita harus masuk dengan keadaan rohani yang fit. Yang apa? Yang fit. Ya. Nah sehingga gini ketika ada sesuatu yang kayaknya gak enak badan nih. Gak enak badan. Kayaknya sesuatu yang gak enak rohani ini misalnya. Seharusnya saya adalah orang yang pertama tahu keadaan diri saya. Nah kadang-kadang kan kita punya tolok ukur ya. Yang masing-masing tolok ukur seorang dengan yang lain kan berbeda. Dulu saya pernah ceritakan. Ada masa-masa ketika terlalu banyak aktivitas di luar. Masuk tempat-tempat umum. Masuk daerah pasar, masuk daerah mall, masuk department store dan lain-lain. Kemudian gak lama keluar dari mulutnya lagu dunia atau apa. Buat saya itu tolok ukur. Udah kebanyakan dengar yang ada waktunya, sudah waktunya. Saya harus datang sama Tuhan. Karena yang keluar secara refleksi, secara refleks adalah hal-hal yang dari dunia. Atau kita punya tolok ukur. Dari perkataan-perkataan mulai keluar perkataan-perkataan, wow. Ups, keluar. Buat saya itu tolok ukur. Ada waktunya isi firman Tuhan. Ada waktunya diisi, ada waktunya masuk hadirat Tuhan dan mengalami kepenuhan dibaru di situ. Jadi yang tahu keadaan diri kita ya kita dan kita punya tolok ukur. Dan tolok ukurnya harusnya kan firman Tuhan. Itu kan diri kita. Bagaimana dengan keluarga? Oh, lagi keluarga. Bagaimana dengan keluarga? Yang tahu ada yang sesuatu hal yang gak beres adalah siapa? Ya orang di dalam keluarga itu. Dan kita harus tajam kan di situ. Oh kayaknya ada yang. Kita ngomong sama pasangan aja kemudian tercetus kemudian, ups, kayaknya salah sih tadi ada salah ngomong. Ya harusnya kita orang pertama yang tahu bahwa, wah ada sesuatu yang salah nih. Tapi andai kata itu berjalan hari lepas hari kan kita nggak peka. Kita tahu ada sesuatu yang nggak beres terjadi dan kita biarkan itu. Tapi melalui pesan Tuhan, seharusnya itu dapat mengakibatkan nggak maksimalnya pancaran terang itu. Dan seharusnya orang yang pertama tahu ada sesuatu yang nggak beres adalah anggota keluarga, pemimpin dan anggota keluarga. Dan kita jangan biarkan itu berlarut-larut. Waktu kita salah ngomong reaksinya begitu, kita langsung kita tahu ada sesuatu yang salah tadi. Sorry tadi salah ngomong gitu. Kenapa? Jangan dibiarkan berlama-lama di situ. Nanti jadi kebal gitu. Nah, kita perjanjian lama 1 Samuel, 2 Samuel, Tawarik dan lain-lain. Sebetulnya inti daripada kitab itu adalah tentang perbedaan Saul sama Daud kok. Kalau zaman sekarang dua-dua anak Tuhan. Saul pernah ditegur Nabi Samuel, Daud pernah ditegur Nabi Samuel. Dua-dua pernah bikin salah. Tapi dari situ kita bisa melihat mana yang gak peduli. Saul jalan terus. Pokoknya Daud harus mati. Tapi Daud adalah seorang yang dia meluangkan waktu untuk datang minta diperiksa sama Tuhan. Selidikilah aku.
Lihatlah hatiku, apakah jalanku serong. Wah ini luar biasa. Kata selidikilah, saya pernah jelaskan. Adalah minta dieksamin. Minta kalau zaman sekarang tuh di rumah sakit tuh masuk ruang MRI. Diselidiki dari ujung kepala sampai telapak kaki. Itu yang Daud lakukan datang sama Tuhan. Ketika kita melihat Daud. Makanya gini, Tuhan senang sama Daud. Bukan Daud gak pernah bikin salah. Daud cepat nyadar. Hal yang sama. Saya juga rindu bisa begitu. Kita semua tentu rindu bisa begitu ya. Katakan amin. Itulah sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, saya gak berlama-lama. Biarlah terang itu terpancar maksimal. Dan kita gak usah takut dengar berita ini, berita itu. Kita gak berjalan sendiri. Kita punya Bapak yang dahsyat. Kita punya Yesus yang luar biasa. Ada terangnya terpancar. Dan kita bantu supaya terang itu benar-benar maksimal terpancar dari kehidupan kita. Maka kita bisa berjalan menembus segala kekelaman apapun, kegelapan apapun. Dan kita keluar sebagai pemenang. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.